Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 22 Juli berjudul Penjara bagi Debitur. Ayat intinya diambil dari Matius 18 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Bersama saya, Pendeta Andri Daembani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Tahukah saudara bahwa di tahun 1800-an di Amerika Serikat, saudara dapat dijebloskan ke dalam penjara karena tidak membayar hutang saudara? Sayangnya, mereka yang dipenjara tidak hanya harus membayar kembali hutang mereka, mereka juga harus membayar penjara mereka. Banyak debitur meninggal saat menjalani hukuman, tidak dapat bekerja atau mengamankan dana untuk keluar. Penjara Annapolis, tempat di mana banyak debitur ditahan, digambarkan sebagai tempat kematian dan siksaan bagi banyak orang yang tidak beruntung. Pada tahun 1766, penjara yang sama digambarkan sebagai sangat kotor dan menjijikkan, sehingga seringkali sangat memuakkan. Beberapa tahanan ditahan di bawah kondisi ini untuk utang sedikitnya 50 sen. Salah satu warga negara Amerika Serikat yang lebih penting dan penanda tangan deklarasi kemerdekaan terpaksa harus dimasukkan dalam penjara debitur. Dia bernama Robert Morris. Dia sebenarnya telah membantu membiayai revolusi Amerika. Pada akhir tahun 1776, George Washington meminta Morris untuk mengumpulkan uang untuk melawan Inggris. Washington memiliki ribuan pasukan tanpa pakaian, makanan, senjata, atau amunisi. Pada saat itu, tidak ada Departemen Keuangan Amerika Serikat yang dapat dimintai bantuan. Tentara Kontinental berada dalam keadaan sangat kekurangan. Morris meminjamkan $10.000 dari uangnya sendiri kepada pemerintah yang menggunakan uang tunai tersebut untuk perbekalan bagi pasukan yang putus asa di Valley Forge. Para tentara tersebut kemudian melanjutkan perjuangan dan memenangkan pertempuran Trenton dan pada gilirannya mengubah jalannya perang. Memang benar, Robert Morris menjadi pemodal inti revolusi Amerika. Pada tahun 1781, ia bahkan diangkat oleh Kongres sebagai pengawas keuangan yang pertama. Sedihnya, karena beberapa investasi tanah yang buruk, dia ditangkap karena hutang pada tahun 1798 dan dikurung di penjara di Philadelphia. Akhirnya, pada tahun 1802, dengan disahkannya Undang-Undang Kebangkrutan Nasional, dia dapat dibebaskan. Sulit dipercaya, orang yang meminjamkan uang kepada George Washington untuk mendukung perang revolusi nantinya akan dilemparkan ke penjara debitur oleh negara yang dia bantu untuk membebaskannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hebatnya Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang pria yang melakukan hal serupa kepada seorang teman. Ketika seorang raja dengan baik hati membebaskan seorang hamba yang berutang banyak uang padanya, pelayan yang sama ini berbalik dan meminta temannya membayar beberapa dolar atau dia akan menjebloskannya ke dalam penjara. Ketika raja mendengar tentang hamba yang tak kenal ampun ini, dia sangat kesal. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo
sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Dicatat dalam Matius 18 ayat 34. Kisah ini menggambarkan kemurahan hati Allah terhadap kita dan bagaimana kita pada gilirannya harus mengampuni orang lain. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar tentang pengampunan. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan, belajar dari teladan yang Yesus sampaikan melalui firman-Mu, agar kami juga bukan saja meminta pengampunan daripada Tuhan, tetapi kami juga boleh saling mengampuni satu dengan yang lain, sehingga pengampunan itu boleh sempurna menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.